Satu hal yang saya dapat dari situ adalah kita tenang. Ya. Kita sebagai pebisnis itu wajib tenang, Mas. Wajib ya. Wajib. Itu jadi prinsip ya, Mas. Salah satu prinsip yang Salah harus satu saya miliki adalah tenang. Tenang. Contoh ketika ada masalah, gitu. Karena perjalanan bisnis itu kan tidak semua mulus, Ya. kan? Teknis aja lah, misal teknis harian aja lah. Ada misalkan karyawan saya melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Iya. Konco Sambat Yogyakarta, jangan lupa like, share, and comment channel kita agar selalu bisa dinikmati buat kita semua. Bye. Konco Sambat Yogyakarta segmen ketiga atau part ketiga kali ini akan membahas beberapa hal. Ini menyangkut beberapa prinsip bisnis ya, beberapa prinsip-prinsip dalam kehidupan ya, beberapa hal-hal yang bisa dikatakan itu jadi panduan dalam berbisnis ini. Silakan Mas Didit ini bisa sampaikan. Oke. Jadi ini apa? Termasuk closingan atau gimana? Statement closingan atau bukan? Part ketiga ini terakhir nih yang ditunggu-tunggu nih. Oke, Peaknya terakhir. nih. Oke, Prinsipnya Mas, prinsip-prinsip manajemen bisnis atau prinsip apa yang bisa disampaikan? Siap. Jadi gini, kalau saya dalam berbisnis itu saya merasakan saya mengalami pendewasaan, Mas. Pendewasaan dari dulu saya waktu masih terlalu menggebu-gebu ya, darah muda, emosional dan lain-lain itu kan tertuang atau bukan tertuang sih, namanya tercermin dari cara kita mengontrol SDM ya, dari cara kita berbicara kepada orang lain gitu. Waktu itu mungkin masih terlalu agak sombong ya. Maksudnya sombong dalam artian terlalu arogan bahwa saya adalah bosnya gitu waktu itu. Saya ada masa seperti itu waktu dulu ya. Terus kemerungsung ya, mau ada orderan nih 1000 pieces gitu, rasanya kemerungsung banget gitu. Hati ini tuh kemerungsung, nggak tenang gitu. Sebelum deal-dealan udah nggak tenang, waktu pekerjaan juga nggak tenang gitu. Satu hal yang saya dapat dari situ adalah kita tenang ya. Kita sebagai pebisnis itu wajib tenang, Mas. Wajib ya. Wajib. Itu jadi prinsip ya, Mas. Salah satu prinsip yang Salah harus satu saya miliki adalah tenang. Tenang. Contoh ketika ada masalah gitu. Karena perjalanan bisnis itu kan tidak semua mulus. Ya. Kan? Teknis aja lah, misal teknis harian aja lah. Ada misalkan karyawan saya melakukan sebuah kesalahan. Iya. Kesalahan. Ya, saya sebagai penanggung jawab utama di dalam bisnis itu wajib tenang dalam menangani itu. Ketenangan. Karena ketika saya emosional, ketika kita kemerungsung, itu ke bawah ikut semua. Ikut ya. Tersugesti ya, Mas. Tersugesti. Mas, kalau ketenangan sama kedewasaan itu melekat nggak, Mas? Melekat. Melekat ya. Melekat. Jadi seiring kita semakin dewasa, harusnya kita bisa mengolah diri kita itu semakin tenang. Oke. Dalam merespons segala hal yang menuju ke diri kita itu kita tenang gitu loh. Tenang tetap berprogres gitu loh. Tetap tepat. Jadi tenang dan tepat. Oke. Tepat sasaran. Jadi kalau masalahnya begini, cara mengatasinya begini. Nggak usah emosional, nggak usah kemerungsung gitu. Jadi Oke, Mas. Itu terus kalau nyentuh ranah manajemen, Mas. Prinsip dalam manajemen ini dalam arti pengelolaan ya. Iya. Saya bicara pengelolaan konveksi tempat jenengan sendiri itu. betul. Sebenarnya kalau kita bicara usaha apapun itu, manajemen itu korelasinya dengan disiplin. Gitu. Ya, contoh manajemen keuangan ya kita harus disiplin menata nota-nota. Ya, menyisikan merekap semua pengeluaran kita. Dulu saya mengalami masa juga di mana semua masih tak kerjakan sendiri. Saya di dalam pikiran sudah tahu bahwa harus seperti itu, tapi
nggak mampu atau memang dirinya tuh nggak disiplin gitu loh waktu itu. Nah, sekarang saya juga mungkin nggak disiplin, tapi kan akhirnya saya butuh orang untuk membantu saya supaya disiplin gitu loh aja, ada staffnya sendiri untuk ngurusin hal seperti itu. Jadi harus semua itu tentang disiplin ya. Manajemen keuangan ya, manajemen SDM pun sama. Jadi disiplin dalam kita memberikan arahan ya, memberikan koreksi evaluasi kepada semua SDM itu harus secara kontinu ya. Ketika kita mau membuat SDM itu bisa mengikuti arahan kerja kita, mereka kan harus kenal kita, Mas. Nah, harus mengenal yang diinginkan Mas Didit itu seperti apa. Ya. Itu kan dia harus tahu gitu. Harus tahu arahan apa, karena apa namanya, karena konveksi tambang ini sendiri itu masih di bawah saya persis ya. Belum dipegang orang lain. Artinya kan saya juga membuat karakter bisnis ini kan mirip-mirip juga dengan saya. Ya, betul. Jadi karakter kita tuh tercermin dalam bisnisnya. Ya, tercermin dalam bisnis. Jadi ketika dia bisa mengerti saya, gimana ya, ibaratnya bukan mengerti saya juga, nanti tidak dipaksa kayak kamu apa saya harus dimengerti, bukan seperti itu, tapi memahami kinerja yang saya terapkan di sana, memahami hal-hal yang mereka harus lakukan ketika bekerja di situ. Itu bagaimana cara-cara, tahapan-tahapan, SOP-nya seperti apa. Nah, itu kan harus hal-hal yang mereka mau nggak mau harus kita arahkan terus, Mas. Karena kan kelalaian itu pasti ada. Nah, itu juga harus disiplin. Oke. Disiplin. Kita jangan malas untuk menegur, mengevaluasi gitu, jangan, Mas. Kalau ini, Mas, menyangkut leadership, Mas, gimana, Mas? Leadership penting memang. Leadership itu menurut saya karakter ya, Mas ya. Jadi memang saya belajar kepemimpinan itu kebetulan dari dulu tuh belajar kepemimpinan. Satu dimulai dari anak pertama kan paling nggak mesti kan belajar mengajar. Udah punya adik ya, udah punya adik, jadi contoh kan, jadi contoh ya, itu kan sebenarnya leadership juga. Dari situ ada leadership juga. Nah, terus saya lebih kental leadershipnya ya ketika saya semakin dewasa, semakin tahu bahwa fungsi leadership itu adalah memberikan contoh kepada orang-orang yang mengacu pada kita. Kemudian aplikasinya di tempat usahanya, tempat kerja gimana? Yang paling utama adalah bangun pagi. Oke. Itu sebuah contoh realistis ya, Mas ya. Jadi dulu saya pernah juga mengalami sisi di mana saya bangun siang. Saya punya pegawai tapi saya bangun siang gitu. Itu 2012 kalau nggak salah, awal-awal saya usaha gitu ya. Artinya di situ tidak sinkron dengan apa yang saya minta ke mereka. Jadi saya minta mereka jangan telat, datang jam 8 gitu. Walaupun saya sudah menyusun job desk ya buat mereka. Ketika malam itu saya sudah menyusun job desk bahwa nanti kamu ngerjain A, B, C, D, E, F, G, kamu A, B, C, D, E, F, G gitu loh. Tapi saya sendiri masih tidur. Ketika mereka datang saya masih tidur. Itu bukan contoh ya. Disiplin itu kan kental, leadership itu kan kental kaitannya dengan contoh ya. Contoh, kita memberikan contoh kepada staf kita supaya mereka bisa mengikuti caranya. Oke. Jadi itu nilai-nilai yang diberikan ya ke teman-teman yang bekerja di konveksi tambang ya. Mas, ini sedikit ini. Kalau yang di Alkit ini office ya, Mas ya? Di Alkit, di tempat kita ngobrol ini office. Ini office khusus untuk market ya. Untuk market. Produksi pabrik di Berbah. Di Berbah. Ya, di Berbah. Itu ya. Oke. Terus kalau kehadiran masih ada di sana, Mas Didit di pabrik. Ya, saya ada jadwal ke sana. Itu sebenarnya jadwalnya itu bukan jadwal ke pabrik, tapi jadwal anak-anak, karena itu kan pabrik itu kan deket sama orang tua saya tempatnya. Jadi anak-anak saya main ke tempat orang tua itu kan, main ke tempat nenek-neneknya, nenek kakeknya itu kan. Seminggu itu kan biasanya 2 kali. Saya sempatkan minimal 2 kali bisa ke sana itu. Nah, itu sih 2 kali paling nggak saya ke pabrik minimal. 2 kali minimal. Selebihnya biasanya kalau ada perlu khusus atau bikin konten atau ada tamu yang mau ketemu di sana atau ada keperluan khusus yang lain-lain itu saya baru ke sana. Oh gitu. Jadi untuk operasional manajemennya sendiri di sini. Kalau di sana itu untuk operasional produksi. Kemudian kalau ke sana itu untuk kasus-kasus tertentu lah ya,
keadaan tertentu ya. Ya di luar itu loh, di luar 2 hari itu ya. Di luar dua Tetap hari itu tetap ya. saya harus ke sana sih. Harus ke sana untuk menyapa semuanya. Iya, oke. Memberikan Katanya support ini semua. juga ada acara olahraga gitu. Iya, saya kalau ngeliat kontennya itu ada Iya. ya. Tapi pandemi ini libur, Mas. Libur. Ini baru mulai lagi. Ya, jadi memang saya itu inisiatif dari kami untuk meningkatkan semangat ya, motivasi, gak jenuh juga. Dolan-dolan juga katanya ada ya Mas. Kita seminggu sekali dulu sebelum pandemi itu senam ya, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu senam. Terus piknik itu setahun sekali. Piknik Ya, setahun wajib sekali. ya. Piknik setahun sekali. Jarak jauh atau dekat itu nanti rembukan sama teman-teman pengen apa, pengen di mana. Gitu ya. Terus ini Mas, nggak klop ini kalau nggak ngomongin sedikit tentang marketing nih. Oke. Gitu buat teman-teman vendor kan juga berpikir tentang output ya. Dengan segala keteraturan, dengan segala konsep di kepala yang baik di bidang manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen waktunya, pokoknya di bidang pengaturan ya, tetap outputnya harus di marketing. Gitu. Nah ini konsep marketingnya Mas Didit gimana Mas? Gitu. Ya, jadi konveksi tambang sendiri itu mayoritas konsumen adalah B2B ya, bisnis to bisnis ya. Jadi banyak rekan-rekan apa istilahnya ya, broker dari berbagai reseller dari berbagai daerah di Indonesia ini yang percaya kepada kami. Gitu ya, percaya kepada kami. End user juga ada. Itu kalau persentase 50-50 atau 70-30 Mas antara reseller dengan end user. Reseller dan end user saat ini 70-30. 70 yang 70 reseller. 70 reseller. 70 reseller. Oke, artinya memang itu tulang punggung ya Mas ya. Reseller itu ya. Bukan tulang punggung. Tulang apa? Pendukung. Ya, jadi Pendukung gini. bisnis atau gimana Mas? Saya juga tidak bergantung pada reseller ya. Tapi saya itu senang ngomong ya. Maksudnya ngomong reseller itu kan karena kita market bersama. Jadi tanpa saya perlu susah payah marketing, ketika saya bisa ngomong reseller itu kan mereka otomatis berjalan marketnya. Oh ya. Berjalan marketnya. Jadi saya tidak terlalu berat di market. Karena sampai saat ini saya itu belum punya staff marketing, Mas. Oh gitu. Ya, Terus sudah. kalau dunia digital udah digarap Mas? Dunia digital saya serahkan ya. Saya serahkan ke orang ketiga, ya pihak Yang pakai pihak ketiga atau pihak kedua ya sebutannya kalau orang lain itu. pihak Pihak ketiga. luar lah, pihak luar. Jadi Itu saya nggak untuk ngurus konten gitu bukan. atau Hanya website aja. main di website, main di IG juga? IG kita sendiri yang ngurus. Oh gitu. Tapi ikut bersponsor juga di IG? Belum. Saat Berarti di websitenya ya? ya. Gitu ya. Kalau market sih masih disebut pasif ya saat ini tuh. Jadi pasif. Cara kami bermarketing pasif banget. Jadi paling hanya upload foto. Ya, kalau yang aktif itu kan ads ya. Kalau pakai ads gitu. Karena kan kita ngukur kemampuan. Ngukur kapasitas produksi tuh. Saat ini berapa? Kapasitas produksinya berapa sebulannya? Yang aman lah, yang istilahnya titik aman buat pekerjanya nyaman, buat Mas Didit berpikirnya juga enak. Itu kapan? Sedangnya itu 5.000 Mas. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 5.000 ya. 5.000 dengan komposisi 70% itu kemeja jaket, 30% kaos. Kaos. Oke. Tapi ini kita lagi ada strategi baru untuk after pandemi. Jadi kita punya sebuah hasrat yang besar ini. Pokoknya habis pandemi, omset itu harus lebih besar dari sebelum pandemi. Oh, bahkan gitu ya. Jadi kita sudah menyusun ini sebuah kuda-kuda, ancang-ancang itu strategi pokoknya. Karena saat ini strategi itu dipakai kurang efektif. Pasarnya belum begitu merespon gitu loh. Jadi kami akan pakai strategi ini untuk after pandemi. Jadi ketika pemerintah secara regulasi itu sudah memperbolehkan keramaian dan lain. Karena kan konsumen kami kan kebanyakan ya dari kampus, terus tambang juga event-event itu kan sekarang belum begitu jalan. Jadi jurus ini atau kuda-kuda ini ketika kita aplikasikan di lapangan saat ini belum tepat. Gitu. Nah nanti kita ada ini. Jadi untuk mendompleng kaos juga kita akan naikkan paling nggak di 50%.
Kaosnya kalau saat ini 30%, kaos dinaikkan jadi bisa 100% lebih gitu loh Mas. Jadi lebih dari sekarang gitu loh. Oke. Oh ya, satu nih Mas. Mas Didit juga buka kelas nih, dengar-dengar nih. Kelas manajemen atau gimana? Boleh sedikit cerita Mas tentang kelas itu Mas? Iya, betul. Jadi saya buka kelas itu sebenarnya dari 2019. Cuma berhenti lama waktu itu, 2019 kalau nggak salah ya. 2019 saya buka kelas. Spesialnya apa Mas? Spesialisnya manajemen. Manajemen, menyangkut manajemen apa aja Mas? Jadi gini loh, saya itu kenapa tujuan buka kelas itu hasratnya adalah pengen merangkul teman-teman yang masih muda-muda juga, khususnya ya. Kalau yang gabung tua pun juga ada. Yang muda-muda itu khususnya untuk melek manajemen. Jadi kita tuh harus menata bisnis kita supaya layak untuk berkembang. Karena banyak orang yang berbisnis itu pengennya berkembang tapi dia tidak menatanya. Itu loh Mas. Menyangkut apa manajemennya apa aja Mas? Empat hal. Apa aja? Manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen marketing, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen marketing, satu lagi manajemen produksi. Boleh secara singkat Mas, bocorannya Mas, itu menyangkut hal apa aja? Kalau manajemen SDM ya bagaimana kita mengatur SDM ya. Ketika kita memiliki SDM 10 itu nanti kita menatanya bagaimana idealnya. Terus kita harus memperlakukan cara seperti apa gitu. Supaya teman-teman SDM 10 orang ini tuh bisa tercover dengan baik. Oke Mas, itu kelas Mas, artinya interaksinya kayak gimana Mas? Apa diskusi, problem solving, membahas kasus, atau satu arah dari Mas Didit, kayak gitu, satu arah dari Mas Didit atau problem solving, atau misalkan diajak ke tempat produksi, diperlihatkan, gimana Mas? Oke. Jadi kelas ini sendiri itu ada di produksi lokasinya. Ada kantor kan di produksi, ada ruangan yang tertutup gitu. Nah di situ saya buka kelasnya di produksi, ya, supaya tujuannya satu buat teman-teman itu biar memang melihat langsung lokasi produksi kami seperti apa. Itu satu. Kedua, sistem kelas ini lebih banyak ke ada materi. Saya kan ada kayak ibaratnya kurikulum gitu loh. Ada kurikulumnya bahwa penyampaiannya nanti urutannya ini apa aja yang akan saya bahas. Ada kerangkanya yang saya berikan ke teman-teman gitu. Terus diskusi banyak Mas. Pastinya diskusi ya bisa. Pasti diskusi karena harapan saya semua orang yang mengikuti kelas saya itu dia membawa masalah. Oke, siap. Paham saya. Artinya juga orang yang butuh. Iya, betul. Cari penyelesaian masalah. Iya. Gitu ya. Dan ya bisa disebut ini saya bukan promosi ya, tapi memang saya menyampaikan apa adanya. Jadi kelebihannya dari kelas ini itu adalah saya ini Mas, pendampingan ibaratnya selama saya bisa. Jadi tidak ada kelas part 2, kelas part 3 gitu. Jadi teman-teman yang sudah itu kan saya membuat lingkungan sendiri sebenarnya. Membuat lingkungan untuk berkembang bersama gitu loh. Nah, itu di situ terus kita sering adakan diskusi di luar setelah kelas itu. Saya kunjungan ke vendor tersebut atau vendor tersebut main lagi ke tempat saya untuk kita diskusi, untuk kita ngobrolin apa yang sedang terjadi, masalah apa lewat WA dan lain-lain. Ada grupnya setiap sesinya nanti, dan setiap sesi hanya ada 3 orang. Setiap sesi 3 orang. Jadi saya 1 dan 3 orang peserta. Oh gitu, private ya, termasuk grup kecil ya. Memang dibentuk untuk kita supaya kondusif banget untuk kita berdiskusi. Gitu ya. Oke. Begitu Mas Daru. Bocoran dari kelasnya, tapi ini saya belum buka lagi. Nanti kalau mau buka biasanya saya upload di Facebook saya di TS Putra. Oke. Kalau ini Mas, mengenai manajemen juga, kesalahan yang sering terjadi itu dalam pengelolaan vendor itu apa Mas biasanya yang ditemukan di kasus-kasus teman-teman yang di kelas manajemen tadi? Keuangan yang paling banyak. Paling besar itu keuangan sama SDM. Betul. Gitu. Ya, missnya di mana Mas? Missnya biasanya keuangan itu banyak banget yang datang diskusi ikut kelas saya itu datang itu tanpa dia tuh bisa mengetahui berapa untungnya. Untung dia dalam
berwirausaha atau berbisnis konveksi selama ini tuh berapa itu belum tahu. Itu sebuah kesalahan besar ketika ketika kita bicara manajemen keuangan. Jadi ketika kita bisnis ya sebisa mungkin kita harus bisa men-tracking bahwa kondisi keuangan kita sedang baik, sedang jelek atau gimana, itu harus bisa men-tracking. Terus kalau misalkan sedang baik harus dilakukan apa, sedang jelek harus dilakukan lebih apa? Ya kalau baik kan pasti kan ada saving gitu. Ada pengembangan. Kan kita harus membagi itu ya. Seberapa banyak kita harus saving, seberapa banyak kita harus mengeluarkan dana untuk pengembangan pada kondisi seperti apa. Apakah vendor kita saat ini butuh berkembang atau tidak, itu kan juga bisa kita lihat ya. Atau sebenarnya udah cukup, tinggal marketnya aja digenjot. Ya, Kita harus bisa membaca seperti itu. Jangan mengikuti orang lain lah. Dia kalau bisnis jangan mengikuti vendor lain. Setiap vendor itu punya keadaannya yang berbeda-beda. Keadaan setiap vendor itu berbeda-beda. Kadang ada memang semua alatnya lengkap, SDM-nya ini, tapi kita genjot di marketingnya kurang bagus. Itu juga ada. Itu baik, Mas Didit, ada closing statement yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman konco sambat Yogyakarta. Saya ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya pengusaha konveksi dan sablon dimanapun kalian berada, bahwa ketika kita mau membangun sebuah bisnis, khususnya konveksi dan sablon, kita layak atau wajib untuk menatanya. Ya, jadi harus mulai teman-teman kita belajar manajemen ya, baik mau sama siapapun atau mau otodidak pun juga tidak masalah, yang penting mulai ditata. Bisnis kita ini harus mulai ditata, pelan-pelan ditata, diarahkan ya sesuai dengan arahan kita di mana. Mau dibawa kemana? Iya betul, mau dibawa kemana, dan wajib punya mimpi ya teman-teman. Bagi saya wajib punya mimpi dan harapan. Jadi saat ini kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah mengarah ke apa yang kita impikan. Gitu loh. Jangan terlalu liar, tidak ada arahan, tidak, ya wis lah, let it flow. Jadi mengikuti mengalir begitu saja, itu kan kurang ya, menurut saya itu kurang tepat. Nanti arahnya akan tidak terukur kalau seperti itu. Terus yang kedua, ini korelasi bisnis dengan kehidupan, Mas Daru. Jadi saya punya prinsip bahwa ketika bisnis saya nanti sukses, itu korelasinya adalah dengan keluarga. Ya, jangan sampai kita menggadaikan menggadaikan keluarga kita untuk kesuksesan bisnis kita. Ya, kita pasti akan berkeluarga, nantinya akan berkeluarga. Ya, jadi kita harus membangun keduanya. Bisnis sukses tercermin dalam keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Ya, karena ketenangan di dalam keluarga itu akan menimbulkan juga ketenangan dalam kita berpikir untuk bisnis kita, berpikir untuk apapun yang terkait pekerjaan kita. Ya, jadi itu dua hal yang harus kita coba untuk kita latih untuk kita bisa ciptakan situasi tersebut. Siap. Sepertinya itu, Mas Daru. Luar Sukses biasa untuk Konco Sambat Yogyakarta. Channel ini sangat banyak menginspirasi teman-teman yang saya sendiri terinspirasi, soalnya saya sudah melihat beberapa video sebelum saya ini, dan saya menemukan banyak cerita yang saya tidak pernah, walaupun saya mungkin kenal orangnya, tapi saya tidak dapat dari dia, tetapi saya dapat lewat channel ini. Mudah-mudahan channelnya berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Mas Didit. Siap. Konveksi tambang sukses ya, sehat. Sukses juga untuk kita semuanya. Amin. Konco Sambat Yogyakarta, saksikan di konten-konten kita berikutnya yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi, yang lebih inspiratif, gitu ya. Jangan lupa untuk Konco Sambat berikutnya selalu diikuti.